Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, Channel Ahmad Idris. Semoga kita di pagi hari ini, di bulan Ramadan ini, selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, mari kita berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa rahimakumullah, pada pagi hari ini kami akan memberikan sebuah tausiah terkait dengan seputar Ramadan, yaitu meraih sukses Ramadan seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jika pemirsa suka dengan video ini, untuk share, like, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Para ulama menjelaskan, untuk meraih sukses di bulan Ramadan itu tidak serta-merta dibutuhkan persiapan. Mereka memulainya dari Rajab dan Sa'ban. Abu Bakar Al-Waraq Al-Balki berkata, Sahru Rajabah Sahrul Jar'i, wa Sahrul Sa'bana Sahrul Sanki Jar'i, wa Sahru Ramadana Sahrul Qasodi Jar'i, wa masalu Sahri Rajaba masalul Rikhi, wa masalu Sa'bana masalul Ghami, wa masalu Ramadana masalul Matori. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan Sa'ban itu adalah bulan menyirami tanaman. Bulan Ramadan adalah bulan memanen. Perumpamaan bulan Rajab itu seperti angin. Bulan Sa'ban itu seperti mendung. Bulan Ramadan itu seperti hujan. Rajab adalah bulan suci atau bulan haram. Amal soleh yang dilakukan di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga sebaliknya, maksiat yang dilakukan di dalamnya akan dilipat gandakan dosanya. Pada bulan Rajab, selain peristiwa Isra dan Mi'raj yang merupakan jalan pembuka datangnya Nasrullah, pada bulan yang sama Nabi untuk pertama kalinya dipertemukan dengan ahlu Nusrah. Karena itu, dalam diari Nabi SAW, bulan Rajab ini benar-benar diisi dengan ketaatan. Puncaknya berdakwah untuk memenangkan Islam hingga Allah pertemukan dengan orang-orang yang bisa menolong kemenangan Islam. Bulan Sa'ban adalah bulan salawat kepada Nabi SAW. Mendapatkan salawat dari Allah, malaikat, dan kaum mukmin. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36 turun kepada beliau pada bulan Sa'ban. Ayat ini memberikan kemuliaan kepada Nabi SAW dan mengokohkan kedudukannya baik ketika masih hidup maupun setelah beliau wafat. Salawat dari Allah menurut Al-Qurtubi adalah rahmat dan ridhonya. Salawat dari malaikat adalah doa dan permohonan ampunan untuk beliau. Salawat dari umatnya adalah doa dan penghormatan kepada beliau. Harapan Nabi SAW agar kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musarrafah pun dipenuhi oleh Allah pada bulan Sa'ban ini. Sa'ban pun dijadikan oleh Allah sebagai bulan amal diangkat. Karena itu, Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan ini. Ketika memasuki Ramadan, Nabi SAW memerintahkan untuk mencari hilal Ramadan. Setelah terbukti adanya hilal Ramadan, Nabi SAW berkhutbah di hadapan kaum muslim untuk menyambut kemuliaan Ramadan, mengingatkan keagungan dan keberkahan bulan Ramadan. Karena itu, siapapun yang mendapatkan kesuksesan Ramadan harus tahu kemuliaan dan keagungannya, tahu hikmah yang harus diraihnya, kemudian amal apa saja yang diperintahkan untuk dilakukan di dalamnya. Mengenai hikmah puasa Ramadan telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni meraih takwa. Takwa adalah menjaga diri dari konsekuensi neraka, baik karena mengerjakan maupun
meninggalkan perbuatan. Ciri orang yang bertakwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Bahkan Sayyidina Ali dengan deskriptif menjelaskan al-khawfu minar rabbi jalil wal amalu bitanjil waridha bil qalil wal istidadu liyaumil rahil. Takut kepada Tuhan yang Maha Agung, melaksanakan apa yang diturunkan syariat. Ridho atas yang sedikit, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari penggiringan di padang mahsyar. Ketakwaan ini bisa bersifat individu, kolektif, dan negara. Namun setelah tidak adanya khilafah, ketakwaan kolektif negara tidak ada. Tinggal ketakwaan individu. Inilah kondisi Ramadan kaum muslim selama 101 tahun tanpa khilafah. Ketakwaan itu memang di dalam hati, tetapi manifestasi dari ketakwaan itu tampak nyata dalam perbuatan dan tutur kata. Puasa melatih kita untuk mengendalikan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa dan pahalanya, baik fisik madiyah seperti makan, minum, berhubungan badan, non fisik manawiyah seperti berkata kotor, ghibah, namimah dan sebagainya, maupun ruhiyah seperti riya dan sum'ah. Karena itu penting orang yang berpuasa memulainya dengan niat semata karena Allah. Tanpa niat, puasanya tidak bernilai ibadah. Begitu juga niat, tetapi tidak ikhlas semata karena Allah, puasanya sia-sia. Niat ini dimulai malam hari dan harus dilakukan setiap hari. Karena Ramadan bukan hanya siang, tetapi juga malamnya, maka selain puasa pada siang hari, malam Ramadan juga harus diisi dengan berbagai kegiatan ibadah, ketaatan, dan bermanfaat. Menghidupkan malam Ramadan dengan salat taraweh, tadarus dan tadabbur Al-Quran, kajian dan sebagainya, termasuk menjadikan malam sebagai waktu berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat di sepertiga malam saat Allah turun ke langit bumi. Bagi orang-orang yang berpuasa, dia mempunyai keistimewaan, doanya mustajabah, tidak tertolak. Allah SWT berfirman, wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib ujibu da'watan da'an idza da'ali wastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Jika dia berdoa kepadaku, karena itu hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat doa ini diselipkan oleh Allah di antara ayat-ayat yang membahas tentang puasa Ramadan, untuk menunjukkan bahwa doa saat berpuasa, apalagi puasa Ramadan, mempunyai keistimewaan. Doa itu akan dijabahi dan tidak akan ditolak. Ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW. Salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adil so'imu hatta yuftirah wa da'watul madlum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Imam khalifah yang adil, orang yang berpuasa hingga berbuka, orang yang dizalimi. Karena itu pemirsa, bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk memperbanyak doa. Doa untuk kebaikan diri sendiri, istri, anak, cucu, Islam dan umatnya. Bahkan selain dijabahi, nilai perbuatannya itu sendiri dinilai sama seperti ibadah fardu. Sebagaimana hadis riwayat Salman Al-Farisi yang menyatakan, man tatawaa fihi bi khoslatin min kisolin khairi kaman ada faridatan fima siwahu wa man adan fihi faridatan kana kaman ada sabiina faridatan fima siwah. Siapa saja yang melakukan satu perbuatan sunnah, maka nilainya sama seperti orang yang menunaikan fardu di luar Ramadan. Siapa saja yang menunaikan fardu di dalamnya Ramadan, maka sama seperti orang yang menunaikan 70 ibadah fardu di luar Ramadan. Bahkan Nabi SAW dan para sahabat telah menjalankan Ramadan dan atmosfer ketaatan yang ada di dalamnya sebagai momentum untuk meraih kemenangan Islam.
Karena itu, sejak tahun Ramadan 1 Hijriah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengisi misi militer pada Ramadan kedua Hijriah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah melakukan perang besar, perang Badar Kubro. Begitu juga penaklukan kota Mekah yang merupakan misi besar dilakukan pada bulan Ramadan 8 Hijriah. Atmosfer Ramadan ada atmosfer ketaatan dan ketakwaan. Karena itu, pertolongan dan kemenangan yang dijanjikan Allah potensinya sangat besar diberikan pada saat ini. Sebagian ucapan Sayyidina Umar, "Idza lam tughalibhum bi ta'atina wala buna bi quwwati." Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka musuh dengan ketaatan kita, maka mereka pasti akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Berbagai ketaatan telah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Su'ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ay sedekah afdalu?" Qala sedekah Ramadan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, sedekah apa yang paling baik? Baginda Nabi menjawab, sedekah Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan, umratun fi Ramadana ta'dilu hajatan wa fi rawiyatu hajatan. Umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji. Dalam riwayat lain dinyatakan sama dengan haji bersamaku. Subhanallah. Termasuk mempergauli keluarga dan mendidik mereka dengan baik, menghidupkan rumah dengan salat tarawih, tadarus dan tadabbur Al-Quran adalah bagian dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperhatikan dan memenuhi hajat mereka, baik fisik dan fisik maupun spiritual. Melakukan iktikaf khususnya pada 10 hari yang terakhir, termasuk berusaha keras untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan menghidupkan malam dan mengisinya dengan ketaatan, termasuk proposal yang hendak diwujudkan baik untuk diri, keluarga Islam maupun umatnya. Sangat bagus jika sejak awal dibuat rencana aktivitas selama sebulan penuh dengan ikhlas, sabar, dan istiqomah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan bisa menjalankan ketaatan di bulan Ramadan. Insyaallah hidup kita akan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.